di sini Bu, kadang kan kalau sebagai anaknya satu kan dia nggak umur daftar ibu. Jadi itu sebenarnya bisa udah kalau dia punya prestasi, memang betul dia punya prestasinya banyak. Dia kalau dapat soalnya ada contohnya teman saya, orang tuanya PNS dua-duanya, tapi karena dia pintar, prestasi dia lolos ITKB. Jadi yang kalau di UPI sendiri itu yang dipatokkan pada orang tua yang tidak mampu. Makanya saya bilang tadi, yang dimana siswa sekarang mendapatkan IP itu peluang lolosnya sangat besar. Soalnya dia sudah kakaknya sudah terdata di TKS. Yang penting sudah terdata di TKS itu sangat besar peluang lolosnya Bu. Soalnya rata-rata di UPI sendiri yang terdata di TKS itu lolos semua, tidak ada yang tidak lolos. Selanjutnya ada pernah ditetapkan penerima kita boleh di tahap sebelumnya. Jadi ini yang dimaksudkan Bu, seharusnya ini untuk siswa yang 23 atau 24 itu tidak menerima tidak menerima diklat kuliah tahun sebelumnya. Nah, mendaftarkan diri secara boleh mendaftarkan diri secara pribadi itu melalui website yang sudah disediakan. Biasanya kalau SMA ini kan dibantu sama guru ya Bu, nggak bisa juga sendirian. Soalnya kan ada beberapa hal yang tidak mengertikan. Nah, inilah yang saya bilang tadi ya Bu, kriteria ekonomi berdasarkan PIKAS 2025 itu memiliki KIP. KIP itu sama dengan yang didapatkan anak ibu sekarang, itu namanya PIP. Ya, selanjutnya ada DJK, maaf ya Bu, KJP, ada KKS, PKH, BPTN. PKH masa saya ibu-ibu di sini banyak kan dapat PKH kan. Itu jangan takut, jangan takut dengan anak itu sama bisa lolosnya Bu. Dengan BPKH. Rata-rata kami di sana juga orang tua dapat PKH juga Bu. Ini ya yang terdaftar di TKS atau TKS. DKS, D1 sampai 3. Jadi Bu yang terdaftar di DKS itu ada golongannya Bu, ada golongan 1 sampai golongan 3. Jadi kadang yang terdaftar di DKS ini ada juga beberapa yang tidak lolos karena golongan DKS-nya terlalu akar rendah. Terus berasal dari panti asuhan atau panti sosial, berasal dari keluarga dengan asuhan gabungan, orang tua atau wali maksimal 4 juta atau 150.000 per anggota keluarga wajib mengunggah surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini sangat penting Bu, sangat mendaftar di kuliah. Ini rasanya tidak registrasi dari SD, ada hanya RW, jadi Bu itu yang berlaku itu pakai surat keterangan tidak mampu. Jadi itu bakal pengeluaran awak, bakal masukan, itu gaji awak per hari bakal mesti itu harus diingat. Oh, lu anak lu boleh. Ini berkas pendaftaran kuliah 2000. Ini tahun 2024 kemarin Bu, lama. Soalnya kita nggak tahu ya, setiap tahun itu perubahannya ada. Tapi ini kami tampilkan di tahun 2024 ya Bu. Jadi di tahun 2024 itu ada foto terbaru, itu fotonya 3 kali lipat. Jadi ada foto keluarga lengkap. Jadi si ibu sama anaknya itu foto dilakukan di rumah. Dan rumahnya dia sana tahu Bu, rumahnya ada di kuliah. Jadi juga ada foto lampu rumah itu, foto di depan, terus keluarga tamu dan belakang atau bagian belakang itu. Terus ada selanjutnya fotokopi ijazah
Iya Bu, biasanya pihak sekolah itu hanya membantu. Jadi pihak sekolah itu akan hanya mengharapkan kepada anak ibu apa saja yang mau dibawa seharusnya diminta. Biasanya pihak sekolah itu hanya membantu memasuk data. Daftar sendiri Bu, tapi kan kami tidak tahu kok karena yang tadi itu sampai boleh minta tanya sama ibu syarat-syaratnya Bu, itu betul atau tidak Bu? Itu kan Bu, kalau negaranya aku dulu gitu. Baik, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, mungkin ini kita titik Bapak Ibu, ada sesi nanti dengan penerima kes dari mahasiswa. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang di depan ya. KIP kuliah ini yang ngurusnya siapa? Yang mengurusnya Bapak dan Ibu dan anaknya. Nah, kami sekolah bagaimana? Kami siap membantu jika ada yang perlu ditanyakan. Contoh, nomor 4 fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus. Kalau ijazahnya belum ada, kita akan keluarkan surat keterangan lulus dari sekolah. Kemudian kalau untuk foto rumah, Bapak Ibu bisa lapor ke rumah sendiri ya. Kemudian untuk SKTM itu ngurusnya RT, RW dan lurah. Mau ya itu ngurus Bapak Ibu, pasti dia mau. Kemudian berikutnya PBB itu mintanya ke hulu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bayar PBB, nanti kesananya nanti ada penerima PBB atau tidak, ya. Nah, kemudian tabel industri, KTP, kemudian surat pernyataan itu bisa dibuat sendiri. Yang pastinya Bapak Ibu kalau penerima PKH, kalau anak kita kan penerima KIP tuh, PIP dan KIP sama Bapak Ibu, Kartu Indonesia Pintar. Itu modal utamanya itu aja. Anak Bapak Ibu menerima KIP, Bapak Ibu punya PKH pula, punya KKS, ada itu aman itu. Kalau mau Bapak Ibu anaknya kuliah, ya, nah, kami hanya memberikan motivasi saja. Nah, kemudian nanti kalau ada sertifikat, anaknya mungkin ikut kejuaraan-kejuaraan. Jadi ini sebenarnya singkat saja Bapak Ibu, ya. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang ingin kuliah, tapi Bapak Ibu tergolong terkategorikan pertama PNS ya, kemudian mungkin pengusaha yang pendapatannya di atas 4 juta, dari ada 4 juta ya. Ini kalau 4 juta penghasilannya semua gurunya ada 3 kali bisa daftar. Gaji guru ini Bapak Ibu 3 juta, berapa cuma? Mana dia? Nah itu Bu Intan gitu. Hanya Bu Intan, berapa gaji kita? 3 juta 100, boleh kan? Nah 3 juta 400. Tapi guru ini kita bisa daftar. Tapi kita terikat dengan statusnya PNS ASN, maka UKT-nya UKT 5 juta 1 semester. Waktu doang tak mampu. Nah ini Bapak Ibu tetap optimis. Saya yakin Bapak Ibu akan bisa menembus di kuliah itu, ya. Nah, hanya mereka motivasi. Ini bukan kewajiban, tetapi biar Bapak Ibu semangat. Karena buktinya dari 2 orang ini. Ini penerima hakiknya begitu. Ini kalau cerita berdua kita ini sebenarnya ceritanya. Nanti mereka semangat. Ya, betul ya. Nah, informasi lebih lanjut. Anak-anak kita nanti akan berkomunikasi lagi dengan adik-adik mahasiswa di lain waktu. Ini secara umum saja sampaikan. Nah, kesimpulannya adalah Bapak Ibu, kita orang tua mari kita bersemangat untuk menyekolahkan, melanjutkan pendidikan anak kita dengan KIP kuliah. Mudah-mudahan KIP kuliah ini bisa membantu untuk mencapai cita-cita. Tiangnya sekarang kan bukan di kita Bapak Ibu. Tiangnya adalah ke anak kita. Oh, nggak di kuliah loh. Ya kan? Nah, kalau anak kita tidak bersemangat, nah kita pun tidak. Nah, mudah-mudahan anak kita semangat.
Kemarin saya tanya siapa mau kuliah, mau angkat tangan semua itu. Dia tidak angkat tangan itu ragu-ragu aja ya. Angkat tangan ragu-ragu. Baik, ada lagi dokumen. Ya. Ada. Yang mana? Ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, nanti ada tempat pendaftaran itu ada websitenya, anak-anak kita tahu, ya. Ada website nanti itu semuanya akan muncul apa yang diminta oleh pemerintah terhadap kuliah ini. Nah ini semua kampus Bapak Ibu ya, bukan itu. Semua kampus di seluruh tanah air kita. Nah itu ya, semua kampus. Oke, kira-kira ini nanti sebagai prosedur kuliah untuk di Unri, kalau di Unrinya seperti itu, ya. Tapi ini sama aja karena kami ikut semuanya, ya. Oke, kira-kira. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, yang penerima anak-anak sekalian yang penerima PIP langsung terintegrasi menjadi chip Kartu Indonesia Pintar, ya. Nanti cara ceknya itu nanti kakak mahasiswa akan menyampaikan lagi kepada nanti besok kepada anak-anak sekalian besok, ya. Ya, ini fasilitasnya biar kita tahu aja punya. Apa ya fasilitasnya? Bebas biaya pendaftaran jika nanti jalurnya jalur tertulis, ujian tertulis, ya. Jika pelamar itu penyakit maka dia bebas pendaftaran. Kemudian yang kedua, bebas biaya pendidikan atau kuliah. Namanya itu UKT. Kalau dulu kita semua namanya SPP. Nah, jadi gratis biaya itu, jadi tidak bayar. Selama waktu yang telah ditentukan. Ya, boleh alhamdulillah dikasih 8 semester dan minta 10. Nah, di uang apa itu nanggungnya? Pemerintah hanya 8 saja. Jika S1. Kemudian pembiayaan hingga proses A ini maksudnya kalau ada kita yang menjadi dokter. Ada bapak itu yang cita-cita nanti dokter masuk aja lah. Supaya pun aja lah kalau mau mencari nanti jadi dari di mobil. Ya kan? Mana kita tahu nasib itu. Nah, jadi itu pembiayaan kalau untuk yang profesi dokter, bidan, perawat, ya kan, dokter hewan, dokter umum, segala macam itu ditambah lagi, ditambah menjadi 4 semester. Kenapa ditambah? Biasanya orang ini pakai koas segala macam, praktek dan segala macam. Nah, dikasih tambahan, ya. Kalau yang jurusan yang umum hanya sampai 8 saja. Nah, ini itu rupanya apa itu bisa dicabut. Dicabut artinya diputus kontraknya. Apa penyebab? Yang bersangkutan tidak lagi. Saya pernah kuliah, itu dari kuliah loh. Nah, cabut seperti. Yang kedua tidak melanjutkan kuliah, ya, tidak melanjutkan kuliah atau dia pindah perguruan tinggi. Rupanya nanti itu lulus di teknik Unri, tahu pindah jadi bidang ke bidang besar, putus dia, sama mati. Kemudian IP-nya berturut-turut itu kurang dari 3. IP itu nilai apa itu? Nah, anak-anak sekalian 3 itu ya, itu mahasiswa itu yang paling mudah mendapatkannya, ya. Nah, jadi nilai yang paling rendah itu 3,00. Menikah tak boleh menikah. Walaupun kuliah boleh menikah, tapi jangan sampai menikah. Penerimaannya tak boleh menikah. Kenapa? Karena itu uang itu jadi uang menikah. Ini pelanggaran pidana. Jadi anak kita mungkin bersangkutan pidana kan? Boleh. Jadi mudah-mudahan ini tak ada, ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Nah, tahap pendaftaran ini sudah mulai sekarang, bro. Ya, nah, jadi ini dalam waktu dekat akan mendaftar. Jadi anak-anak sekalian nanti ingatkan lagi kita untuk yang mau kuliah tadi yang jalur eligible 44 orang dan yang tidak eligible nanti yang mau kuliah kita akan konsultasi lagi yang akan masuk lagi yang eligible ya. Error ya. Nanti ini dibawa lagi karena ini sudah mulai sekarang daftarnya begitu. Nah, jadi mari kita semangat ya, gitu ya. Nah, kita akan bantu untuk sekolah.
pendaftaran nanti ke anak-anak kita saja baru ya. Nah itu biar aja pakai silakan gitu. Kalau kita itu daftar tuh nih gitu ya. Baik. Oke ya. Jadi oke, barangkali ini dulu yang dapat disampaikan untuk beasiswa kuliah Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya sampaikan beasiswa kuliah Bapak Ibu? Saya bersemangat, saya di sini saya jadi ketua sekolah itu udah 4 sekolahnya Bapak Ibu. Tapi di sini bersemangat betul saya supaya ada putra putri di sini yang punya jauh privat. Mau ke Batam dia berbagai kali kan, kenapa Bapak Ibu? Karena untuk mendapatkan beasiswa dengan kondisi yang ada itu mudah sekali. Penerima PIP yang paling banyak sekolah kita. Kalau tempat yang lama paling banyak hanya 100, hanya 70, di sini 200 lebih loh. Ya, nah 200 lebih itu kan separuh dari sekolah siswa kita. Nah jadi syarat utamanya penerima PIP, Bapak Ibu dapat PKH, selesai dapat. Ya itu layak mendapatkan isunya. Itu kira-kira ya. Nah dengan syarat-syarat yang ada, apalagi rumah kita kan hanya rumah rumah, makanya ini foto kanan, foto depan, selesai. Saya itu lengkap itu. Nah, kalau kita nanti ada pula mau apa pun kan mungkin pas ya mantap betul. Jadi syarat-syarat itu maka saya yakin syarat-syarat kita terpenuhi ya. Nah ini saya harapnya ya. Nanti jurusan mau pilih jurusan apa nanti kita konsultasi saja ya. Bukan kita menyediakan jurusan yang lain juga supaya nanti anak kita itu dia bisa dari kerja mengerjakan dirinya sendiri. Nah, tidak membuat susah kita. Ya, kira-kira demikian, Bapak Ibu, yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah ini tenaga sekalian, buka 12. Kemarin saya sampaikan, ini lucu anak kita di Bapak Ibu, lulus dan kita berpisahan. Pak Belo gitu berpisah. Aku dulu, tahun dulu ada berpisahan dan berbicara, kan? Nah, jadi yang terakhir ini Bapak Ibu, rupanya anak-anak kita ini ingin seperti tahun sebelumnya. Dia ingin nanti setelah dia lulus dia ingin membuat acara perpisahan. Acara perpisahan itu sebenarnya adalah dalam bentuk penghargaan kepada guru-gurunya, karena mereka sudah menyelesaikan sekolah di sini. Yang pertama datang nampak buku, balik nampak buku. Bapak Ibu juga gitu, datang anak, balik yuk anak. Jangan aja. Nah, kalau Bapak dapat menunjukkan kami antar rumah, ya. Jadi ada perpisahan. Kalau ada kegiatan perpisahan, tak jauh-jauh dari biaya Bapak Ibu. Saya bilang sama anak-anak ini, kalian kalau buat kegiatan di OPMO, tapi biayanya sedikit. Yang tidak mengoyak-ngoyak kantong orang tua. Kalau tak perlu pakai baju yang betul-betul apa itu, nggak usah pakai budaya bagus di sekolahnya apa? Ya kan? Nah, yang penting itu makan bersama, orang tua makan, guru makan, siswa makan. Kemudian kita serahkan ijazah, kita teruskan ilmunya. Nah, bukan sesuatu yang biaya murah, tapi biaya. Jangan biaya mahal. Bukan biaya mahal, itu berada sekolah. Nah, itu anak sekalian, mereka Bapak Ibu telah membuat program itu dan telah berdiskusi. Saya tidak tahu berapa biayanya, tapi melalui kesempatan ini tetap ada biaya. Mudah-mudahan biayanya kita nuangkan murah-murah saja. Saya sampaikan kepada anda sekalian jangan mahal-mahal, karena sekarang zamannya sulit. Ya, kalau ini pasarnya pasar mati. Ya, nah, saya di sini saya tahu pasar mati, pasar milik itu. Nah, dulu sekarang pasar mati, apa itu mati? Dulunya susah ya tahu ya, ya. Nah, itu anda sekalian. Kalau tahun kemarin itu misalnya 400, kalau bisa tahun ini 150-nya. Setuju, Ibu? Memang membuat jadi anda sekalian, kalau tahun kemarin misalnya 300, mungkin bisa 26 atau lebih kurang sedikit, ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kegiatan itu bisa dilaksanakan saja. Kalau ada sekolah ini membantu saja. Karena apa? Karena perpisahan itu bukan program sekolah, tapi kegiatan dari anak kita untuk kita. Bapak Ibu ya, sehingga nanti Bapak Ibu dengan anaknya di rumah jangan pulang berkali punya orang di rumah, sini dulu. Nah, ya Bapak ya. Tapi saya mohon kasih semangat. Kan anak kita ada dapat PIP, senang ya punya, abang ada PIP, dapat itu. Nah, senang loh itu, iya kan? 1 juta 800.000 itu, ada itu. 1 juta 800.000 siswa yang dapat PIP, langsung dipakai itu. Yang tidak dapat PIP, akan pakai Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu.
ke depan itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingatan salah kita mengerti ya. Nah, kemudian yang kedua, sekolahnya tidak lama. Ini Anda sekalian dengar baik-baik. Saya sudah sampaikan kepada mereka, buat tanggal 50, 49, 48, atau ya sampai 0. Anda lulus gitu. Ya kan? Artinya waktunya tidak lama lagi. Kalau saya hitung tak sampai 40 lagi, 40 lagi kita berjumpa belajar, nanti sudah selesai. Bapak Ibu bersabar juga dengan Bapak dari sekolah dulu Bapak Ibu ya. Nah, oke itu kontrol ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tentang eligible. Siswa yang hanya dapat 44 untuk lulus seleksi SNBT. Tapi tetap tidak bantu SNBT ya, UKT ya, UNDK, ujian berbasis komputer tadi. Jadi kalau tidak memenuhi syarat di 44 orang, kita akan bantu di jalur lain. Tapi Bapak Ibu tetap optimis ya. Apapun yang perlu Bapak Ibu tanyakan, boleh tanyakan langsung. Jangan tanya kepada teman yang tidak mengerti dulu. Akhirnya coba dulu. Ya. Nah, jadi tanya kepada yang paham dan ahlinya. Kemudian yang keempat adalah tentang beasiswa ini. Nah, setelah disampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, yang kelima tadi itulah tadi tentang perpisahan. Jadi setiap ada kegiatan pasti ada biaya. Ada biaya nanti silakan Bapak Ibu dengan anaknya nanti berdiskusi. Mudah-mudahan anak-anak kita ini kita pesan kepada anak sekalian jangan mahal-mahal. Yang penting acaranya murah meriah ya, murah meriah. Ya. Nah, kalau mau pakai jas juga pakai baju seragam boleh juga pakai murah. Boleh. Di Shopee murah-murah tuh. Ya. Oke ya, itu ya yang kelima. Jadi maksudnya Pak Ibu kalau ada biaya jangan ke sekolah karena acara perpisahan itu adalah acara dari anak kita untuk kegiatan perpisahan. Oke Bapak Ibu, kira-kira ini yang kita sampaikan. Ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, boleh kami persilakan. Bapak ada yang mau sampaikan? Ya, silakan Bu. Resikonya berdiri boleh, nggak usah pakai mic. Pakai mic lah, tak terlalu serius. Ya, dia Bapak Ibu yang lain mendengarkan apa yang Sobi ini. Ini batu. Kompromi. Orang tua dari siswa kita mewakili orang tua Sugalio Pak ya. Oke, ya. Karena orang tuanya dari sini di Delongga. Karena situasi dan keadaan yang menjadi ya. Nah, fokus sama silakan tak ada di sini ya. Nah, jadi dia tak ada bantuan apapun Pak. Jadi gimana? Ada semangatnya waktu dia gimana itu Pak? Nah, bantuan pun tak ada sama dia. Ya. Nah, kemana itu Pak? Ya. Baik. Anaknya coba ada di sini nggak? Dan dia. Enggak. Anaknya tak perlu orang tu. Ayo. Ada tak? Ayo mana? Mana yang keluar? WC, angkatlah WC. Oke, baik. Jadi nanti kita akan follow up ini. Kita akan belum selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu yang 44 tadi, yang SNBP kan hanya 44 kita fasilitasi ini. Semuanya nanti akan seleksi dengan nilai yang ada. Kalau anak kita nanti masuk ke kategori itu nanti kita akan tuntut dia, kita arahkan kemana, bagaimananya ke depan untuk kuliahnya. Jadi kita hanya bisa memberikan bantuan informasi untuk perkuliahan dan persyaratan. Ya. Nah, mengenai jauh motivasinya nanti kan anaknya kan sini, ada di sini dia kan. Ya, ada di sini. Berarti anaknya ada di sini dan ada di sini dan menyelesaikan persekolahannya. Ya. Semalam Pak ya, kami kan bercerita di rumah. Ya. Jadi katanya kan udah sudah. Jadi tanya dia karena dia mau selesaikan, dia diperlekkan dia. Jadi kami tanya sama dia, wah dia kan ambil buat sama aku. Wah aku memang ada cerita aku dari kopi kan. Jadi bagaimana sama orang tua buat gimana? Nah itu kan ada yang tadi bilang ada aku. Ya pas betul itu di kuliah kita harus nanti ya. Pas di kuliah. Karena ada kata-kata yang mampu itu yang persyaratan tadi. Ya nanti kita harus itu nanti biar anak saja yang mempelajari dan mencukupkan dokumennya. Oke. Kemudian kita semua ya. Ya, teruskan. Ya. Nah, jadi
tidak mampu dan segala macam. Ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya mewakili teman-teman yang lain. Oke, silakan Bapak-bapak. Ibu. Oke Bapak Ibu, ini saya lupa memperkenalkan ayah. Silakan Bu, ibu di sana. Baca lagi. Mudah-mudahan banyak ibunya yang semangat. Bu. Ya, sama yang Bu, orang tua siapa Bu? ini orang tua si Cerlin. Siapa? Cerlin si Dedua. Mana? Ada. Hah? Ada. Ya, sudah. Lanjut. Ya, anaknya dia. Kami nggak pernah dapat bantuan apapun. Oh, dia ada. Siapa dari mana? Dapat PP. Dapat PP nak? Ada dapat PP? Enggak. Ada ya? Oke lah. Tinggalnya di sini kan? Ya. Ada kakak sini, ketipit sini. Ah, oke lah, memang itu. Berarti dia hidupnya desa ya? Jadi hidupnya ya? Memang itu tak panjang perjalanannya itu, ya. Tapi kita optimis saja untuk nanti biar dia nanti ngurusnya, dia nanti mengurus sesuai dengan persyaratan yang ada, ya. Tapi itu perjalanannya ya kita harus kita lalui, ya. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Nah, cepat. Orang tua di keluarga. Iya. Masih menginginkan kita tak pernah bantuan saya PKH yang semua sudah kembali. Karena anak ini terkena kuliah. Jadi ini nggak tahu kalau disuruh serahkan supaya di sana bisa mendapatkan. Karena anak ini memang sangat dan terkena kuliah. Jadi kalau kita sama supaya dikuruskan. Berarti sama nih dengan ibu itu pertanyaannya ya. Ibu ini anaknya kembali di sini. Mana semua anak-anak? Ada TV. Ada apa? Yang penting dari semuanya itu ada yang dikantong, dan ada yang dikantong. TV-nya apa? Ya. Dari syarat-syarat yang ada itu, Bapak Ibu ini semua mewakili pertanyaan-pertanyaan dari keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu khawatir nanti dapat tidak dapat. Yang penting kita berjuang. Ya, sama-sama kita berjuang. Sekolah nanti akan membantu semua tenaga bagaimana caranya usaha kita terpenuhi. Bapak Ibu, kalau untuk urusan di desa mungkin kami tak bisa. Contoh misalnya Bapak Ibu mengurus surat SKTM. Nah nanti Bapak Ibu ya, oleh lagi tadi, kumpul-kumpul lah, kita desa sama SD punya bantu lah kita. RT itu paham betul ya. Mudah-mudahan tidak dipersulitnya RT sampai ke pemulu, sampai ke pemulu ya, sampai ke camat. Ya, sampai ke pemulu. Pak Ibu kenal pemulunya kan, sampai kalau sudah dapat SKD itu, oke lah, mantap. Ya, nah jadi syarat utamanya tadi kalau dia menerima PP sudah nyangkol di syaratnya. Nanti dapat SKDM, mantap. Yang lain ini itu aja. Ya, oke siap. Kira-kira Bapak yang ada, Pak ya. Anak-anak sekalian ada yang mau bertanya? Pas? Oke, itu. Sekarang Bu, itu jangan kita dibantu. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit anak saya tanyakan. Ini tadi masalah SNBP atau melalui jalur tes. Yang saya mau tanyakan adalah, tadi kan dikatakan anak hanya 40 kali bayar. Kalau seandainya anak tidak termasuk dalam siswa 40 anak itu, berarti melalui jalur tes. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah SNBP itu ada kampus tertentunya, atau hanya khusus di Pekanbaru atau di kota lain, Pak? Saya tanya. Oh, oke. Itu ya Bu. Baik, langsung saya jawab. Kuota sekolah kita
Yang tidak lulus kita akan kita bantu masuk untuk SNMPT tes ya. Nah, untuk SNMPT dan tes itu seluruh Indonesia. Dia bisa ke Papua, bisa ke Aceh, mana ya. Tapi makanya nanti Bapak Ibu harus konsultasi juga di siswanya. Tak sudah gitu Bapak Ibu, ada pilihnya ke Sulawesi. Jauh. Nah, ada Bapak Ibu kan. Saya gitu Pak, jadi kita kan bisa konsultasi di mana yang harus ditempatkan gitu Pak. Seluruh Indonesia, tapi saya sarankan tadi adalah kampus-kampus yang ada kerjasama dengan Pemda. Ya, kampus-kampus yang ada di Pemda nanti saya sampaikan ke mahasiswanya aja ya. Karena di sini panjangnya ceritanya. Salah satunya kayak di Pak Tanto. Nah, jadi nanti saya sarankan kampus-kampus di saran ini kampus-kampus yang ada kerjasama dengan Pemda Rohing. Kenapa demikian? Karena Pemda Rohing itu kalau itu tidak ada kuliah, dia akan bantu dengan Nah, jadi walaupun tidak banyak tapi bisa membantu. Nah, kemudian yang kedua, biasanya ini kalau yang kampus-kampus kerjasama Pemda Rohing itu dia ada juga beasiswa dari kampusnya. Ada juga beasiswa dari kampus, tidak pun melalui jalur itu. Contoh seperti yang Batam yang disampaikan tadi. Nah, kampus di Batam itu bersama dengan Pemda Rohing. Kalau POK-nya di UNSU, Universitas Muhammadiyah Nusantara. Yang di UNI kalau tidak salah saya tahun kemarin itu di PBB. Ada apa namanya? Tahu? UNI kan nggak lagi menerima beasiswa berkaitan kita ya. Nggak tahu ya. Ya, jadi sebetulnya tahun kemarin itu UNRI ada putus kontrak. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi. Ya, itu yang perkiraan. Nah, kemudian ada PTR, ada mungkin, pokoknya kalau di Komisi Riau semuanya dia bersama. Ya, oke, Bapak Ibu, itu jadi yang pasti ya kita tetap akan membantu. Ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Pas ya. Baik, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini dulu pertemuan kita Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu jika mengganggu waktu Bapak Ibu yang hampir sampai jam 10 ini. Tapi yakin dalam percaya Bapak Ibu, kami sekolah punya niat baik mengundang Bapak Ibu sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal. Ya, saya tidak ingin Bapak Ibu diundang hanya untuk membicarakan tentang perpisahan saja. Ya, hanya untuk hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Jadi hari ini seharusnya ini waktu anak Bapak Ibu masuk ke tahun 12 kita sudah bisa bicarakan. Ya, tapi karena ini lain hal kita tidak terlambat, tetapi waktu 2 bulan ini kita gunakan untuk supaya anak kita ini lulus semuanya. Yang tidak ada lulus. Ya. Yang penting anak kita lulus semuanya dan bisa kita arahkan untuk melanjutkan atau tidak. Oke Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan jika ada tempat layanan yang tidak pada tempatnya. Kemudian setelah ini Bapak Ibu boleh nanti tidak mengerti dan tidak paham kami siap untuk membantu lagi. Barangkali ini yang saya sampaikan Pak. Bapak Ibu, sedikit untuk Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kenapa anak kami tak dapat PP? Kenapa orang tidak dapat? Nah, kami dari sekolah ini Bapak Ibu mengajukan anak-anak yang kategori berhak mendapatkan PP. Dan umumnya biasanya kami mengajukan itu adalah anak-anak biasanya mengajukan PP. Ya, biasanya anak-anak yang mendapatkan yang berhak lagi. Ya, nah jadi Bapak Ibu biasanya kita mengusulkan itu sebanyak-banyaknya. Apapun sebanyak-banyaknya semuanya dapat. Tetapi yang memberikan wewenang untuk ini dapat, ini tidak, itu bukan kita. Itu adalah orang yang pendidikan dan orang kementerian. Kami hanya mengusulkan saja. Jadi mudah-mudahan ini Bapak Ibu kita tetap akan memantau. Apabila mungkin anak Bapak Ibu di kelas 6 atau kelas 10
kita usulkan. Karena kuotanya akan bertambah terus. Mudah-mudahan tahun ini kuotanya lebih banyak. Ya. Dan Bapak Ibu jangan usulkan ke kita. Sampaikan saja ke kita kalau mungkin itu memang layak usulkan. Ya. Harapan saya Bapak Ibu penerima PKH, ya, yang penerima PKH ini. Nah itu kalau masuk kita ini kan bekerja karena banyak hal yang kita lupakan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan itu silakan segera saja. Begitu usulnya. Jadi kami sekolah mengusulkan yang memutuskan orang dinas dan seterusnya. Kira-kira seperti Bapak Ibu, kalau tidak menerima PKH kami mau dimakan dan mungkin ke depan ini jadi kewajiban sama-sama agar pengusulannya betul-betul komprehensif, menyeluruh dan tepat sasaran. Itu ya Pak Ibu ya. Barangkali ini dapat disampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Tak ada nyalam loh. Jarangnya kemana aku keluar dari sekolah situ. Karena berkasus 2 bulan libur sekolah. Aduh, itu cuma saya. Berapa tahun?